Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diva Fakih Asih Thalib dari Rayon Abdurrahman Wahid, kelas Wahab Hasbullah. Langsung saja, di sini saya akan membicarakan tentang konsep aswaja sebagai dasar berpikir dalam gerakan Islamisasi di Indonesia. Nah, dalam aswaja tersendiri itu yang mana sudah kita pelajari di materi Mapaba dan bahkan di PKD ini pun masih tetap dibahas. Langsung saja, menurut saya aswaja itu memiliki fleksibilitas. Nah, sepanjang sejarah perjalanannya, prinsip jalan tengah yang ditempuh aswaja yang mewujud dalam karakter tasawuf, tasamuh, tawazun membuat aswaja mampu hidup dan berkembang di wilayah mana saja dan mampu melebur dengan kebudayaan setempat serta senantiasa mampu menyesuaikan diri dengan perubahan zaman atau dinamis. Dalam sejarah penyebaran Islam di Nusantara, dai-dai aswaja awal di Nusantara seperti Wali Songo tak mengalami benturan dengan kebudayaan masyarakat Nusantara. Pasalnya, kata Clifford Geertz, dalam penyebaran agama Islam, mereka tidak hanya berperan sebagai pendakwah yang menyiarkan agama Islam tetapi sebagai cultural broker atau makelar budaya seperti itu. Oleh karena itu, saya berani katakan corak Islam di Nusantara 90% terbentuk dari budayanya. Hal ini terlihat dari arsitektur rumah ibadah, istana kesultanan, tradisi dan ritual keagamaan, bahkan sampai ke kuliner dan fashion, hingga sistem pengajaran dan pendidikan Islam di Nusantara itu unik dan berbeda dengan Islam di tanah asalnya, yaitu Arab. Nah, selain itu, aswaja juga memiliki orientasi bukan kekuasaan. Orientasi aswaja bukan kekuasaan, seperti itu. Ajaran aswaja yang dianut oleh mayoritas umat Islam di seluruh dunia, orientasinya tidak lain adalah mewujudkan kemaslahatan dan kesejahteraan umat baik di bidang agama, sosial, politik maupun ekonomi. Aswaja bukanlah golongan yang menjadi kekuasaan politik sebagai tujuannya. Artiannya, bagi aswaja kekuasaan bukanlah indikator keberhasilan dakwah Islamiyah, tetapi terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Hal ini berbeda dengan kaum Syiah dan Khawarij yang orientasi utamanya adalah kekuasaan politik. Dengan prinsip jalan tengahnya dalam bidang politik, aswaja menghendaki tatanan politik yang stabil. Aswaja mengharamkan pemberontakan terhadap pemerintah yang sah dan mengharamkan sebuah tindakan dan pernyataan yang dapat memicu huru-hara politik dan chaos. Mengapa? Karena instabilitas politik dapat memicu kekacauan sosial yang pada ujungnya hanya akan menyengsarakan rakyat. Terus aswaja menyatakan bahwa Islam tidak meninggalkan sistem politik apapun. Mengenai pengaturan negara diserahkan kepada masyarakat yang membentuk negara itu. Islam tidak mempersoalkan sistem demokrasi dan monarki. Islam hanya memerintahkan seorang pemimpin harus adil dan berakhlakul karimah, senantiasa musyawarah serta berkomitmen untuk menyejahterakan rakyat. Dalam bidang sosial, aswaja menginginkan sebuah tatanan masyarakat yang beradab atau tamadun, dalam arti masyarakat yang membangun saling menghormati dan toleran meski berbeda agama, suku, bangsa, dan budaya. Inilah tatanan masyarakat ideal sebagaimana telah diwujudkan oleh Nabi Muhammad SAW 14 abad yang lalu ketika membangun masyarakat Madani di Madinah. Dalam bidang ekonomi, aswaja menekankan pemerataan ekonomi. Aswaja mengambil jalan tengah antara kapitalisme dan liberalisme dan sosialisme komunisme. Aswaja mengharamkan monopoli atas kebutuhan pokok masyarakat. Aswaja juga mengharamkan sumber daya alam dan mineral sebuah negara dikuasai oleh pribadi atau segelintir orang. Aswaja menekankan keseimbangan antara hak-hak individu dan hak-hak masyarakat sehingga tercipta keadilan sosial dan ekonomi. Aswaja dan nasionalisme.
Bagi Aswaja, agama dan nasionalisme itu tidak bisa dipisahkan. Ibarat dua sisi mata uang, agama dan nasionalisme saling mendukung. Nasionalisme tanpa agama akan kering nilai-nilainya, sementara agama tanpa nasionalisme tak mampu menyatukan elemen-elemen bangsa. Hadratus Syekh Hashim Asy'ari jauh sebelum kemerdekaan Indonesia diproklamasikan menyatakan cinta tanah air sebagian dari iman. Siapa yang tidak mencintai tanah airnya, maka belum sempurna imannya. Inilah prinsip jalan tengah Aswaja dalam menyikapi persoalan kebangsaan. Al-Quran secara jelas mengatakan, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari jenis laki-laki dan perempuan, dan menjadikan kamu bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, supaya kamu saling mengenal. Alhasil, Aswaja bukan hanya sebuah pandangan keagamaan, akan tetapi lebih jauh merupakan pandangan hidup, way of life. Seorang muslim dalam menyikapi lingkungannya yang majemuk dan dinamis, Aswaja adalah manhajul fikr wal harokah dalam menyikapi berbagai persoalan baik berhubungan dengan agama, sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan. Seorang muslim penganut Aswaja mampu hidup dan menyesuaikan diri serta dituntut untuk menciptakan kedamaian, kesejahteraan, dan ketenteraman masyarakat dimanapun mereka hidup. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.